Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Firmansyah dari STIMA Muhammadiyah Tulungagung akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah asuransi syariah yang diambil oleh Bu Maisanti. Materi hari ini dengan judul biaya-biaya asuransi syariah dan proses dan prosedur di bagian new business dan underwriting. Nah, untuk biaya-biaya asuransi syariah sendiri saya membaginya ada 3. Yang pertama biaya akuisisi, yang kedua biaya asuransi, dan yang terakhir adalah biaya administrasi. Biaya akuisisi sendiri secara sederhana bisa dimaknai sebagai biaya yang dibebankan perusahaan asuransi ke nasabah ketika membeli polis asuransi jiwa. Biaya ini umumnya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, termasuk di dalamnya untuk membayar komisi agen. Nah, biaya akuisisi ini nilainya cukup besar, sehingga semakin besar nilai premi kita, maka semakin besar pula biaya akuisisi yang harus dibayarkan. Biasanya perhitungan biaya akuisisi ini diukur dengan persentase. Meski nilainya besar, namun biaya akuisisi hanya dikenakan pada 5 tahun pertama. Meski nilainya cukup besar, pengenaannya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sebagai gambarannya, pada tahun pertama kita dikenakan biaya akuisisi sebesar 75% dari premi berkala. Kemudian di tahun kedua kita dikenakan 40% dari premi berkala. Di tahun ketiga biasanya dikenakan 15% dari premi berkala. Selanjutnya pada tahun keempat dan kelima dikenakan 7,5% dari premi berkala. Nah, pada tahun ke-6 kita tidak dikenakan lagi biaya akuisisi. Pengenaan biaya akuisisi ini juga berbeda tiap perusahaan asuransi. Ada pula perusahaan asuransi yang mengenakan biaya akuisisi sebesar 100% dari premi berkala pada tahun pertama, sehingga praktis pada tahun pertama asuransi kita tidak mendapatkan nilai investasi apapun. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya asuransi. Biaya asuransi adalah biaya yang dikenakan untuk setiap manfaat asuransi yang diambil, baik asuransi dasar maupun asuransi tambahan atau rider. Nah, apa bedanya dari biaya akuisisi dan biaya asuransi ini? Kalau di biaya akuisisi dikenakan di 5 tahun pertama, sedangkan biaya asuransi dikenakan sejak tahun pertama sampai masa proteksi berakhir selama polis masih berlaku. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau biaya akuisisi dipotong dari premi berkala, sedangkan biaya asuransi dipotong dari nilai investasi. Kemudian perbedaan yang ketiga, biaya akuisisi fungsinya untuk biaya-biaya pembuatan polis serta komisi dan bonus agen, sedangkan biaya asuransi fungsinya untuk membiayai manfaat proteksi yang meliputi uang pertanggungan asuransi dasar dan rider. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah biaya akuisisi berbentuk persentase yang cenderung turun tiap tahun, sedangkan biaya asuransi cenderung naik tiap tahun. Kemudian yang ketiga adalah biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening di suatu bank. Walaupun sering digunakan dalam industri perbankan, istilah ini juga berlaku untuk beberapa kegiatan ekonomi lainnya. Nah, biasanya biaya administrasi ini difungsikan untuk menggaji karyawan, untuk uang persediaan kantor, seperti perawatan hingga pajak. Nah, kemudian untuk bab yang kedua tentang proses dan prosedur di bagian new business dan underwriting. Nah, apa itu yang dimaksud dengan new business? New business itu adalah hasil penjualan polis baru yang meliputi jumlah polis, uang pertanggungan, dan juga premi. Kemudian untuk underwriting adalah proses identifikasi dan seleksi risiko yang dikenakan pada calon tertanggung yang hendak mengasuransikan diri di sebuah perusahaan asuransi. Nah, seleksi risiko yang dimaksud di sini merupakan seperti kesehatan, pekerjaan, alamat rumah tinggal kita, dan juga riwayat penyakit. Kemudian untuk
Proses pengajuan asuransi syariah. Pengajuan klaim dapat dilakukan di setiap kantor perusahaan asuransi syariah tempat seseorang terdaftar sebagai peserta, atau juga dapat dibantu oleh agen asuransi dengan mengisi berkas pengajuan klaim dan melampirkan dokumen-dokumen syarat pengajuan klaim lainnya sesuai yang diatur di dalam polis. Nah, setelah dokumen permohonan klaim diterima perusahaan asuransi syariah akan melakukan verifikasi dan melakukan perhitungan nilai klaim yang akan dibayarkan. Kemudian tentang SPAJ atau surat permintaan asuransi jiwa. Nah, fungsi SPAJ di sini saya mencatatnya ada 3. Yang pertama untuk mendapatkan informasi tertanggung, kemudian yang kedua mendapatkan informasi penanggung, dan yang ketiga untuk mendapatkan informasi riwayat penyakit maupun pre-existing condition. Nah, apa itu pre-existing condition? Pre-existing condition itu adalah kondisi di mana kita sudah terdiagnosis atau memiliki riwayat penyakit tertentu pada saat mendaftar ke asuransi. Dengan kondisi seperti ini, pada umumnya perusahaan asuransi dapat menerima kita sebagai nasabah dengan persyaratan tertentu. Nah, sebagai contoh, kalau saya terdiagnosis penyakit jantung, cuma dinyatakan sembuh setahun yang lalu. Nah, perusahaan asuransi yang saya daftar itu memiliki kebijakan masa tunggu pre-existing condition selama 3 tahun. Berarti saya harus menunggu 2 tahun lagi dan tanpa ada masalah kesehatan jantung, barulah asuransi kita akan mencakup perlindungan penyakit tersebut. Kemudian kelengkapan dokumen dalam pengajuan asuransi syariah. Nah, untuk klaim sendiri saya mencatatnya ada 3. Yang pertama, klaim meninggal dunia dan meninggal karena kecelakaan. Dalam pengajuan klaim meninggal dunia, pada umumnya diperlukan beberapa dokumen penunjang yang perlu kita siapkan, seperti polis asli, fotokopi identitas tertanggung, pemegang polis dan juga ahli waris, surat kematian resmi yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit atau dokter, akte kematian, formulir klaim meninggal dunia yang diisi oleh dokter, formulir pemberitahuan nomor rekening, surat kuasa isi rekam medis, buku polis asli, fotokopi KTP. Apabila karena kecelakaan perlu melampirkan surat BAP dari kepolisian dan dokumen lain yang menunjang jika diperlukan. Kemudian untuk klaim penyakit kritis, selain menyiapkan formulir pengajuan klaim penyakit kritis, kita juga perlu melengkapi formulir pemberitahuan nomor rekening, surat kuasa isi rekam medis, fotokopi KTP, dan surat keterangan dokter atas penyakit kritis yang kita derita. Namun masih dimungkinkan diperlukan dokumen penunjang lain sesuai kondisi penyakit kritis yang diajukan, seperti kopi hasil pemeriksaan dan penunjang diagnostik. Kemudian yang ketiga adalah klaim cacat. Formulir yang harus disiapkan dalam klaim cacat adalah formulir klaim cacat yang diisi oleh pemegang polis, formulir klaim cacat yang diisi oleh dokter, formulir pemberitahuan nomor rekening bank, fotokopi KTP, dan surat kuasa isi rekam medis. Nah, kemudian untuk mekanisme pembayaran premi, jadi setiap perusahaan asuransi tentunya beda-beda, cuman yang paling umum itu bisa melalui ATM ya, seperti internet banking atau virtual account. Kantor pos juga bisa, dan layanan seperti di GoPay, Tokopedia maupun Bukalapak. Jadi tergantung perusahaan asuransinya. Kemudian untuk pembentukan premi pertama, saya mencatat ada 3. Yang pertama, premi asuransi kecelakaan diri. Premi asuransi kecelakaan diri adalah biaya yang harus dibayarkan demi mendapatkan jaminan yang menanggung segala risiko yang sewaktu-waktu bisa terjadi pada kita karena kecelakaan. Hal ini menjadi jenis investasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, mengingat banyak dari mereka yang sering keluar rumah dengan kendaraan. Kemudian yang kedua, premi asuransi perjalanan. Seringnya melakukan perjalanan jauh membuat kita harus melakukan salah satu jenis investasi untuk meminimalisir kejadian yang tak terduga.
Salah satunya dengan asuransi perjalanan yang akan menjamin perlindungan finansial bagi kita ketika perjalanan sedang berlangsung. Kemudian premi asuransi kesehatan. Jenis investasi yang satu ini dapat memberikan jaminan untuk perlindungan kesehatan kita. Jika membayar premi asuransi kesehatan, maka seluruh biaya pengobatan kita jika sewaktu-waktu sakit akan ditanggung oleh pihak asuransi. Saya kira cukup dari saya tentang materi hari ini, yaitu biaya-biaya asuransi syariah dan proses dan prosedur di bagian bisnis dan underwriting. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.